Yang pertama ada latar belakang. Pancong lumer adalah jajanan tradisional Indonesia dari Jawa Barat yang telah di-upgrade dengan topping modern seperti coklat, keju, kacang, matcha, dan Oreo. Kue ini terbuat dari tepung terigu, gula, dan telur yang dimasak hingga menghasilkan tekstur lumer di luar dan lembut di dalam. Popularitasnya meningkat di kalangan generasi muda, terutama di lokasi strategis seperti di daerah Gasibu. Usaha pancong lumer Tucil sebagai bagian dari UMKM memiliki potensi besar dengan pengelolaan biaya dan pemasaran yang tepat untuk menjaga harga jual dan profitabilitas. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara klasifikasi biaya dalam usaha pancong lumer menurut bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dan beban komersial. Lalu yang kedua, berapa besar biaya yang terjadi untuk setiap jenis biaya produksi dan beban komersial. Ketiga, bagaimana menghitung total biaya produksi dan harga pokok per unit produk pancong lumer. Ada tujuannya. Yang pertama adalah mengklasifikasikan jenis-jenis biaya produksi dan beban komersial pada usaha pancong lumer Tucil. Yang kedua, menghitung jumlah biaya untuk tiap jenis biaya produksi dan beban komersial. Yang ketiga, menentukan total biaya produksi dan biaya per unit produk sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum proses produksi dari usaha pancong lumer Tucil. Usaha ini memproduksi kue pancong secara massal setiap harinya, atau menggunakan metode proses costing. Proses produksi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pencampuran bahan baku, proses pemanggangan, hingga penyajian dan pengemasan produk akhir. Dari sisi manajemen biaya, usaha ini menggunakan bahan baku utama berupa tepung terigu. Dalam satu kali produksi, digunakan sekitar 5 kg tepung terigu yang dapat menghasilkan kurang lebih 200 porsi kue pancong. Dalam sehari, usaha ini mampu memproduksi 3 kali adonan, sehingga total penggunaan terigu mencapai 15 kg sehari dan menghasilkan output sekitar 600 porsi kue. Informasi ini penting dalam melakukan analisis biaya, khususnya untuk menghitung biaya per unit produk. Dengan mengetahui total biaya dan jumlah output, kita dapat menentukan apakah proses produksi sudah efisien serta apakah harga jual sudah mampu menutup secara keseluruhan. Yang kedua ada klasifikasi dan identifikasi biaya produksi. Caranya yaitu dengan menjumlahkan kuantitas dengan harga satuan per kilogram. Pertama ada biaya bahan baku. Yang pertama ada tepung terigu dengan jumlah 15 kg dengan harga satuan 12 total 180. Kedua ada telur dengan jumlah 0,5 kg dengan harga satuan 27 total 13,5. Gula dengan jumlah 1,35 kg dengan harga satuan 18 dan total 24,3. Baking soda dengan jumlah 0,015 kg dengan harga satuan 26 total 390. Air dengan jumlah 1,8 liter harga satuan 8.000 total 14,4. Komponen ke-6 ada selai coklat dengan jumlah 1 kg dengan harga satuan 23 total 3.288. Ketujuh ada selai matcha dengan jumlah 1 kg dengan harga satuan 26 total 3.714. Lalu ada Oreo dengan jumlah 1 kg dengan harga satuan 34 total 4.857. Kacang dengan jumlah 1 kg harga satuan 34,5 total 4.929. Kemudian terakhir itu keju dengan jumlah 1 kg dengan harga satuan 50 total 7.143 dan total semuanya adalah 256.521. Untuk mencari BOP, cari setiap komponennya dapat dicari dengan cara membagi total harga rupiah dibagi periode. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Komponennya ada karyawan harian, jumlah karyawannya sebanyak 6 orang, gaji per orangnya di 80.000, totalnya jadi 480.000 rupiah. Biaya overhead pabriknya, komponennya ada gas,
Untuk 3 hari 23.000, untuk biaya per harinya Rp7.667. Selanjutnya ada listrik dan sampah. Periodenya per minggu 50.000, biaya hariannya di Rp7.143. Selanjutnya ada sewa tempat untuk per tahun di Rp13 juta, biaya per harinya Rp35.616. Produksi untuk 2 tahun itu di Rp2 juta, per harinya di Rp2.739.000. Box kemasan 1 pack isi 100, totalnya Rp50.000, per harinya di 500. Selanjutnya ada sendok di 3 bulan, totalnya Rp120.000, biaya per harinya di Rp1.319. Transportasi untuk 3 motor yaitu Rp10.000, biaya per harinya menjadi Rp30.000. Untuk promosi per bulannya di Rp1 juta, dan biaya per harinya di Rp33.330. Total semuanya menjadi Rp118.317. Untuk perhitungan total biaya produksi dan biaya per unitnya, ada jenis biayanya yaitu biaya bahan baku senilai Rp256.521, biaya tenaga kerjanya Rp480.000, biaya overheadnya Rp118.317. Jadi total biayanya di Rp854.838. Untuk produk hariannya 200 pancong dari 3 box adonan. Misalnya pada pancong lumer ini hanya 180 yang terjual. Biaya berproduk pancong dengan menggunakan proses costing adalah biaya per unit senilai Rp854.838 dibagi 180 adalah Rp4.749. Lalu ada penetapan harga jual analisis strategik. Harga jual pancong yaitu Rp10.000 dengan biaya produksi per unit Rp4.749. Maka margin keuntungan pancong adalah 10.000 dikurangi 4.749 sama dengan 5.251. Keuntungannya 1.251 dibagi 10.000 dikali 100% sama dengan 52,51%. Margin keuntungan sebesar kurang lebih 52%, menunjukkan bahwa usaha ini masih memiliki efisiensi yang baik dari sisi biaya. Namun ada potensi penghematan lebih lanjut, terutama pada biaya tenaga kerja dan distribusi. Jika volume produksi meningkat atau ada otomatisasi sebagai proses, lalu ada kaitannya dengan manajemen biaya strategik. Dengan menggunakan metode proses costing, pelaku usaha dapat mengetahui biaya aktual per produk secara lebih akurat, mengontrol biaya produksi massal agar tetap efisien, menetapkan harga jual strategis yang tetap kompetitif dan menguntungkan, lalu melakukan evaluasi biaya berkala, terutama pada komponen biaya overhead seperti promosi dan transportasi. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan, dan analisis yang dilakukan terhadap usaha pancong lumer tucil menggunakan pendekatan metode proses costing, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, biaya produksi per unit pancong adalah sebesar Rp4.093 yang mencakup biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dihitung berdasarkan akumulasi proses produksi harian. Yang kedua, dengan harga jual Rp10.000, usaha ini memperoleh laba per unit sebesar Rp5.907 dengan margin keuntungan sebesar kurang lebih 59,7% yang menunjukkan bahwa usaha ini masih tergolong efisien dan menguntungkan. Yang ketiga, metode proses costing sangat cocok diterapkan pada usaha ini karena proses produksi dilakukan secara berkelanjutan dan homogen, sehingga mempermudah dalam melakukan perhitungan biaya produksi massal. Dan yang keempat, dalam perspektif manajemen biaya strategik, usaha pancong lumer tucil telah menjalankan efisiensi pada beberapa aspek, namun masih memiliki peluang peningkatan efisiensi biaya di sektor tenaga kerja, distribusi, dan bahan kemasan.